Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang hidrolisis garam. Ya. Apa itu hidrolisis garam? Jadi hidrolisis itu terdiri dari dua kata, ya, yaitu hidro dan lisis. Ya. Hidro itu apa? Hidro artinya air, ya, dari kata hidrat. Lisis artinya terurai, terbagi, atau terbelah. Ya. Sedangkan garam itu apa sih? Nah, garam itu adalah hasil reaksi, ya, ingat ya, hasil reaksi antara asam dengan basa. Jadi asam kalau bereaksi dengan basa, maka hasil reaksinya adalah garam, ya, dan air. Ya, jadi garam ini merupakan hasil reaksi antara asam dengan basa, ya. Atau garam itu merupakan gabungan dari sisa asam dan sisa basa. Ya, sisa asam itu apa sih? Asam itu kan kalau terurai jadi H+ dan ion negatif. Ya, kalau basa menjadi OH- dan ion positif. Nah, sisa asam dan sisa basa ini kalau bergabung itu membentuk suatu garam. Ya, jadi garam itu adalah hasil reaksi antara asam dengan basa. Nah, kemudian tadi hidro itu artinya air, lisis itu artinya terurai. Ya, maka hidrolisis itu artinya apa? Hidrolisis artinya reaksi penguraian air. Ya, hidrolisis itu adalah reaksi penguraian air. Ya, sehingga kalau misalnya kita simpulkan kalau hidrolisis merupakan reaksi penguraian air, maka hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian air oleh garam. Ya, reaksi penguraian air oleh garam. Nah, jadi air itu nanti bisa terurai. Air bisa terurai jadi apa? Ya, air itu kalau terurai menjadi H+ dan OH-. Nah, si air ini nanti bisa diuraikan oleh garam. Nah, tapi tidak semua garam bisa menguraikan air, ya. Tidak semua garam bisa menguraikan H2O menjadi H+ dan OH-. Garam-garam tertentu saja yang bisa menguraikan H2O menjadi H+ dan air, ya. Jadi ada tuh garam, ya, yang kalau ketemu H2O, garam ketemu H2O, H2O-nya jadi terurai, baik itu menjadi H+-nya doang maupun menjadi OH-nya doang atau menjadi H+ dan OH-. Tetapi ada juga garam yang kalau ketemu H2O, si H2O-nya itu ya tetap jadi H2O, ya. Jadi kalau misalnya garam ketemu H2O, H2O-nya terurai, putus, ya. Jadi ini ikatan putus. Nah, kalau misalnya tapi ada juga garam yang kalau ketemu H2O, ya, ketemu air, si garamnya itu nempel gitu, cuman berdekatan aja sama si air, ya. Nah, kalau misalnya garam yang bisa menghidrolisis atau bisa menguraikan air, berarti si garam tersebut bisa menghidrolisis air. Tapi kalau garam tidak bisa menghidrolisis air, tidak bisa menguraikan air, maka garam tersebut kita bilang terhidrasi oleh air. Jadi ada yang terhidrolisis, jadi ada garam yang bisa menghidrolisis air, ada juga yang hanya menghidrasi, ya. Kalau hidrolisis H2O-nya jadi ini H+ dan OH-. Tapi kalau misalnya terhidrasi, ya, H2O-nya tetap dalam bentuk H2O, ya. Hanya saja si garam tersebut nanti berada entah dekat sama si O-nya, entah dekat sama si H-nya. Tergantung, ya, garamnya itu dari sisa asam atau basa yang kuat atau lemah, ya. Nah, kemudian ada 4 jenis garam. Ada garam asam, garam basa, garam netral, dan garam yang sifatnya tergantung Ka dan Kb, ya. Tidak semua garam di sini bisa menghidrolisis air. Ada yang bisa menghidrolisis sempurna,
Ya, jadi hidrolisis itu ada yang hidrolisis sempurna, ya. Ada juga yang terhidrolisis sebagian. Nah, apa nih bedanya garam mana nih yang bisa menghidrolisis sempurna dan garam mana yang bisa menghidrolisis sebagian? Dan ada lagi garam yang hanya menghidrasi air, ya, nanti akan saya jelaskan dalam video selanjutnya mengenai jenis-jenis garam, ya. Jadi silakan kalian nanti pahami nih sifat dari garam asam itu seperti apa, apakah akan menghidrolisis atau tidak menghidrolisis air. Garam basah pun demikian, garam netral pun demikian, dan garam yang sifatnya tergantung keadaan KB, ya. Yang pasti kalian harus tahu dulu yang dimaksud dengan hidrolisis itu apa, ya. Dimana hidrolisis itu merupakan reaksi penguraian air oleh garam. Nah, garam sendiri itu apa? Garam merupakan hasil reaksi antara asam dengan basa, ya. Baik, untuk lebih memahami tentang hidrolisis garam ini, silakan kalian simak penjelasan selanjutnya mengenai jenis-jenis garam, ya, beserta cara perhitungan pH-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.